Jadi sama aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali. Ya nabi ismati fa'alimna. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Qad ja'akum basairu mir rabbikum faman absara fali nafsi wa man amiya fa 'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz. La tudriku ora iso ngedrok, ora iso menemukan secara komplit, secara ihata. La tudriku ora iso metokno, ora iso menemukan secara total, maksudnya ihata hu ing Allah. Apa al-absaru apa pira-pira peninggalan. Ela tarohu tegese ora iso ningali apa absaruhu ing Allah. Wa hadza utawi iki ayat utawi ikilah dawuh kaul dawuh iku maksusun niku den tertentokno li ru'yatil mukmin. Maring peningale wong mukmin lagu maring Allah fil akhirati ing dalem akhirat. Li qaulihi ta'ala krana dawuh wa ta'ala wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhun utawi ning akhirat ana pira-pira wajah. Yauma idzin ing dalem dinane mengkon-mengkon akhirat dina pembalasan. Iku nadhiratun iku mencorong utawi cerah. Ila rabbiha maring pangerane wujuh nadhiratun ningali. Nadhiratun ningali. Wa hadis Syekhani lan hadis Bukhari Muslim rupane dawuh innakum satarona rabbakum. Innakum satemene sira kabeh satarona bakal ngruyah bakal mirsani sira kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh. Kama tarona kaya oleh ningali sira al-qamara ing rembulan Lailatul Badri ing wengine malam purnama. Lailatul Badri ing bengine malam purnama. Wakilalan den ucapno apa ngene la tukhitu bihi tegese ora iso ihata, ora iso ndelok secara total apa absor bihi ing Allah. Wa wa halate Allah yudhiku metokno sapa wa absor ing pira-pira peninggal ya roh tegese mersani sapa Allah ing absor wala narahu lan ora mersani apa absor ing Allah. Wala yajuzu fi ghairihi apa ayudrikal basar wa wala yudriku. Wala yajuzu lan ora menang fi ghairihi ing dalem sakjane ikilah masalah idrokul basar. Apa ayudrika yen to metokno sapa Allah al basar wa halati basar la yudriku ora iso metokno apa basar ing Allah. Iki masalah tauhid. Aw yuhitu bihi ilman utawa ora iso ngeten nggih. Aw yuhitu utawa iso nglakoni ihata. Ihata iku tetep bahasa Arab ya. Aw yuhitu utawa ihata utawa iso nglakoni ihata, nglakoni napa ndelok secara total sapa wong ki ing Allah apane ilman apane pengetahuan. Wa khali tawu allatifu dzat sing alus di auliyai kelan pira-pira kekasih Allah. Al-Khabir itu dzat sing pirsa bihim kelawan ikilah auliya. Pun kula terangaken nggih menyangkut napa akidah. Terus ayat niki ayat sing paling populer nggih. Paling populer dan jadi polemik antarane aliran ahli sunnah kalian napa Mu'tazilah. Kalau baleni malih ayat niki niku sing dadi dasar polemik antarane Mu'tazilah kalian sinten ahli sunnah. Apa betul Allah itu nanti di akhirat bisa dilihat? Di sause wong mukmin masuk swarga itu apa betul bisa melihat Allah? Itu kalau Mu'tazilah itu berpendapat tidak bisa. Karena Allah itu zat yang tidak terperikan, tidak ada kembarannya. Kalau zat-zat yang di dunia ini ada kembarannya, Allah tidak ada. Termasuk konsekuensi Allah tidak sama dengan sesuatu yang umum adalah tidak bisa dilihat. Ini dalilnya apa? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ahli sunnah berpendapat karena Allah itu sesuatu yang wujud, bahkan wajibul wujud. Padahal secara kaidah sesuatu yang wujud tentu berpotensi bisa dilihat. Wa kullu mawjudin ahaqqu ayyura. Setiap yang wujud tentu bisa dilihat.
Nah, selain itu wonten dalil-dalil kados wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira semacam-macam kados innakum satarona rabbakum kama taronal qamar lailatal badri dan sebagainya. Oh, itu polemik itu panjang. Panjang terus diperparah kalian cerita-cerita dunia sufi. Wonten dialek-dialeke para wali sing mukasafah kalian Allah wonten macam-macam. Nah, itu sampai sekarang jadi tragedi akidah. Di coro Wahabi, dan Wahabi itu merujuk Ibnu Taimiyah. Semua khayalan-khayalan wali entah itu di kitab model hikam, model ihya, model apa saja itu dianggap khurafat, mati-matian. Jadi kitab-kitab itu kalau di Arab Saudi itu diinjak-injak. Kalau di sini kitab itu dianggap kasta tertinggi, Mas. Karena justru dengan klaim-klaim bisa dialek dengan sinten pangeran. Itu berkembang mulai dulu sampai sekarang dan asal usulnya gak ayat nih la tudrikul absar wa yudrikul absar. Nah, makanya kalau di kitab-kitab ahli sunnah itu mati-matian oleh berpendapat bahwa nikmat tertinggi orang mukmin adalah melihat Allah nanti di akhirat di surga. Makanya kalau kitab-kitab kayak Mu'in kayak apa kalau berdoa ya nanti bisa melihat Tuhan bukrotau wa asya. Begitu dengan dalil-dalil wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira macam-macam. Kula pribadi ya. Dan saya bertanggung jawab di depan Allah pendapat ini. Saya pribadi. Polemik-polemik itu sebatas polemik yang bisa dikonsumsi publik, yang bisa didialekkan dengan publik. Kayak seorang ulama dengan umat atau seorang kiai dengan santri atau intelektual dengan pembaca dan sebagainya. Itu murni diskusi yang bisa dikonsumsi publik. Tapi per orang sendiri ketika ngalami sauk, ngalami isak, ngalami masa-masa eksak, setengah-setengah jadab atau apa. Itu teori-teori tentang nazar ilallah itu tidak janggal sama sekali. Tidak sesuatu yang perlu diperdebatkan. Tidak asing sama sekali. Jadi itu murni debat yang bisa dikonsumsi publik. Debat sing cara bahasane ulama itu ilmu amah, satu ilmu yang bisa dipublikkan. Tapi ketika itu ilmu khoso, ilmu yang termasuk sirrul asrar itu ya tidak ada yang janggal bahwa Allah bisa dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu tidak janggal sama sekali. Contoh paling mudah itu ngeten nggih. Nggih, niki sampean jangan salah paham nggih. Contoh paling mudah itu begini. Saya lahir tahun 70. Menurut penanggalan orang tua saya lahir tahun 70. Nanti entah mati kapan, tapi ya mati. Ketika saya wujud, ini kalau orang-orang yang mukasafah kayak yang ngarang hikam, yang ngarang isya, itu yang karuan ada kan nikmatul ijad wal imjad. Jadi dengan wujud, maka kita bersaksi. Bersaksi apa ya? Bersaksi akan adanya Tuhan, karena kita dari tidak ada menjadi ada. Tentu ada zat yang luar biasa mengadakan kita. Jadi dengan wujud, dengan kita punya mata, maka kita bisa menyaksikan. Dengan punya telinga bisa mendengar. Dengan punya hati kita bisa merasa. Ya hanya itu saja, nikmatul ijad wal imdad. Nah, kemudian karena kita melihat wong ayu, roh duwe, roh pangkat, roh manusa, terus ini menjadi hijab. Menjadi ru'yatul khalqi lil khalqi. Menjadi makhluk melihat makhluk. Tapi andikan dikembalikan total, zaman manusia belum ada Adam. Lalu Adam melihat siapa? Ya, mulanya dalam teori ilmu tasawuf sing kelas tinggi diterangno, manusa iku kudu nganggo tahun tarihiyah. Ini ku sing disebut Quran hal ata al insani hinum nadhari lam yakun syai'an. Manusia pertama itu yang disaksikan siapa? Kalau kita kan generasi sekian juta, sehingga yang kita saksikan adalah bapak kita, mbah kita, nenek moyang kita. Lah anak Adam sing disakseni sapa? Tentu Tuhan. Ya, mengenai kula bolak-balik matur ayat tauhid tertinggi cara kula pribadi. Niku nggih niku ayat iku hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Manusia itu harus ingat betul bahwa mereka ini pernah tidak ada. Nah, pernah tidak ada itu orang pertama tentu kesaksiannya hanya dengan Tuhan. Dengan siapa?
Kita pun, generasi yang sekarang, saya pun, itu kalau hijab itu sudah hilang, pertama yang kita lihat juga Tuhan. Karena kita sadar orang-orang yang di sekeliling kita, apa-apa kita ini tidak ada gunanya semua. Ngerti Mustafa yang ada gunanya, Ruhin, Raiso, gawe langit, bumi, Raiso. Hanya dengan dialek-dialek itu saja itu kita akan menyaksikan hanya Allah yang ada. Ya, hanya Allah yang ada. Makanya terus terlahir isak-isak yang kelas tinggi kayak yaitu tadi cerita-cerita Husain al-Hallaj, mafi jaibi illallah, yang di saku saya hanya Allah. Nah, itu Abu Yazid al-Bustami itu kalau pas jazab wiridanya subhani maksudnya saya. Itu jadi cerita cara ulama syariat ngoniku kufur. Macam-macam terus fatwa kon menggalda sih ini dewi ndase ra bener ana ngongkon menggalau. Wah, terus ning Jawa terkenal desa Siti Jenar sing bedak-bedakan balik kali Joko jadi miswar barang ning kono mbok. Terus versine terus di film terus ana bedak-bedakan isor bumi barang kan karu-karuan. Dari pote santri cerita itu lewat film. Nah, itu kan malah karu-karuan kan. Wis bento ora lewat napa? Film. Padahal sing filmnya jadi miswar barang, naga bonar barang ini kan terus. Ilmu kelas tinggi wah dadi lucut manunggaling kawula ing Gusti sing merano artis-artis ya ora karepe. Butuh heboh, itu kan masalah-masalah teologi, masalah-masalah yang sampai sekarang itu sebetulnya tidak pernah jadi polemik. Itu tadi kita ini sebagai orang itu munafik sekali, kita fasik sekali, nggak pernah merasa keberhadiran Tuhan sehingga kita dengan polemik itu tuh kering. Tuhan tuh bisa dilihat apa enggak? Kalau bisa dilihat kayak apa? Itu polemik-polemik yang kering sekali. Malaikat roh kula tentang pangeran. Orang wali-wali itu berani bersumpah, malaikat saja tahu saya tentang Tuhan. Tapi kata malaikat, ya tahu saya. Karena apa? Semua merasa dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tidak ada aras, tidak ada langit, tidak ada bumi. Kita semua dekat Allah. Karena Allah sangat dekat dengan kita min hablil warid. Bahkan dibanding urat nadi kita. Ya, tapi kita akan kena hijab, roh dua hijau, rawang ayu, bingung, rawang cilik memperbudak, ya utak-utak gento itu kan repot ya. Rawang cilik memperbudak, rawang gede ngatok, rawang ayu nafsu, rawang elek ngenyek, nggak tahu bener tuh. Lah wong nggak tahu bener kok debatno tentang pangeran. Wong kira-kira debatno solusi bangsa era iso kok debatno sinten? Pangeran, buyute era iso. Padahal kenal Tuhan itu mudah sekali, sangat-sangat mudah. Kalau lu gak ada wiridan dulu, yang kata yang ijazai. Bodoh ini udah aku potongan melarat, bobi dijazai ikut sampai anak mau cekir segini jembar. Wiridan apa bahasi? Kayak wiridan, syahidah wahu bobi soal ayat itu. Sekarang santri tak terkenal ayat itu. Kalau lu diajal mau copisan itu. Orang tahu mandi, maksudnya mau coba pisan pertama gue protes. Wah kiai ini ngawur tenan, ini ijazah awur-awuran, ini urusan rezeki. Nah cara ini urusan tauhid cara. Itu ada satu ayat di antara ayat 7 yang sering dijazahno para kiai. Ini gue tengah ayat syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Di syahidah nyekseni sapa Allah, annahu la ilaha illa huwa. Allah sendiri bersaksi bahwa annahu la ilaha illa huwa. Terus-terusannya ayat wal malaikatu, begitu juga para malaikat. Terus wa ulul ini dan orang-orang yang berilmu. Ko imam bil qisto, semua bersaksi dengan adil, dengan kebenaran. Niku nak sampean wis pada makom kasaf isak. Niku mun mboten saged gak ikut bersaksi setara dengan malaikat, bahkan mungkin kita lebih tinggi ketimbang malaikat. Karena itu tadi kita merasa betul keberhadiran Allah itu begitu dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sehingga mereka pada waktu isak ya bisa saja spontan muni anal haq subhani ma fi jaibi lawan. Mungkin sekali asal isak lho ora gawe-gawe lho. Nah, makanya terus ada ya itu tadi kayak di IAIN di mana-mana ada tarian Jalaluddin Rumi macam-macam. Oh, itu mitos-mitosnya juga gitu. Tangan kanannya menengadah ke langit, sing tangan kiri ini madhep ning bumi menyebar rahmat. Tapi boten nambora. Pokoknya hasil Jalaluddin Rumi itu seorang sufi besar. Beliau itu dulu pakar fikih. Beliau itu orang Afghanistan. Dari Rom itu sana dari Balaf itu cara sana Afghanistan. Dan itu mufti. Ya.
mufti fikih, bapak udah halal haram nanti saya senang halal haram nanti fikih ya hobi. Suatu saat ditakoi kalian muridnya Samsi Tibris ditakoi. Ya guru, hebat mana Nabi Muhammad sama Abu Yazid Al-Bustami? Hebat mana Nabi Muhammad dengan Abu Yazid? Repot loh, kok aneh kan loh. Ya hebat Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi Muhammad selalu bilang subhanallah? Kalau Abu Yazid kok sudah subhanallah kan? Tahan telepon nanti ini cerita ilmu kelas berat cerita. Nah, kira-kira sempat moco atau buku-buku ngono bingung rada dhewe. Kula semua sama tak obral murah mriki. Kula mun jadi mbek pangeran, mboten mbek jenengan mbek pangeran. Gusti kula sebagai wedat, sebagai tiyang sing jenengan tetir ngalim, kula sing maca tak obral murah. Sus janji kula mbek pangeran. Nek sampeyan ora mikir nyangoni kula dame. Mun jadi kula mbek pangeran, lha niku mun kontrak kula mbek pangeran. Mboten biasa mawon, mboten enten nomor. Aku ya sih tak sinten bingung akhirnya. Sinten yo Jalaluddin Arumi bingung. Iya ya, kok aneh. Wah, dia berpetualangan sufi, isak mencari Tuhan. Tapi orang ketika mencari Tuhan, tentu dia tidak akan menemukan siapa-siapa selain Tuhan. Bahkan dirinya sendiri dia juga nggak tahu. Akhirnya itu tadi, dia mungkin spontan juga akan bilang anal haq. Subhanallah. Ya gak cerita neng Deddy Miswar di mana Siti Jenar? Tidak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Dipanggil mana? Kamu dipanggil wali semua. Enggak ada Siti Jenar, yang ada Allah. Tapi dalam semua sejarah ilmu fikih yang kasus begitu dihukum pancung. Kayak kasusnya Husain Al-Halas dulu juga dihukum pancung. Terus Siti Jenar juga dihukum pancung. Terus mitosnya macam-macam. Yang percaya Siti Jenar wis pancen iku ilmu hakikat, sehingga hukum pancungnya Wali Songo ora nunjukno salah. Wong ilmu hakikat kok diulangno wong awam, salah asuh tok. Jadi ora urusan salah bener, tapi urusan salah letak. Kaya tak cilik diwarai renang dan semacam-macam semua gawe analogi dhewe-dhewe kayak kias macam-macam. Ono sing darani wis pancen sesat tenan. Itu yang diikuti Wahabi sampai sekarang. Wahabi merujuk Ibnu Taimiyah nganggep yang begitu-begitu napa? Sesat betul. Lah repotnya mazhab Wahabi itu telah menempatkan Ibnu Taimiyah secara permanen menjadi Syekhul Islam. Jadi repot. Ibnu Taimiyah anti puati ya. Fatwa Ibnu Taimiyah berolah sebelah sisi mati-matian nyerang yang begitu-begitu. Nah ini dari ini ulama-ulama Ibnu Taimiyah ulama paling sial. Dekne wong ngalim tapi ora tau di murid ngalim, ya ora tau wong soleh seneng dekne. Sesune Ibnu Taimiyah delalah riyen kados disertasinya Cak Nur jadi dokter yang nulis tentang sinten Ibnu Taimiyah. Delalah orang-orang yang cara berpikir modern. Saya tidak mengatakan sesat, orang-orang cara berpikir modern. Semua Ibnu Taimiyah rata-rata Wahabi, tiang-tiang intelek sing bebas. Ya mungkin mereka soleh, saya yakin banyak yang masih soleh itu banyak sekali. Saya sendiri khusnudon, saya secara pribadi khusnudon sama orang-orang itu saya khusnudon. Tapi banyak ulama yang berpendapat Ibnu Taimiyah tidak punya penggemar orang-orang soleh sing isek, sing mencintai Tuhan. Orang Ibnu Taimiyah nggak nerima konsep-konsep itu, nggak nerima. Karena sampai tangklet, nak jinan piyambak sebudikus itu tadi. Ketika orang pada level munajat dengan Allah itu tidak ada kejanggalan sama sekali bahwa kita bisa wujud yauma idzin nadhira ila rabbina. Kita pasti melihat Tuhan. Loh, bahwa itu tadi bolak-balik manusia bentone kan itu. Dari Imam Ghazali bolak-balik manusia akhirnya bento meneh karena itu tadi urung tahu fana. Dia urung tahu rasane fana, makom fana. Misalnya ngeten, nak delok Allah terus piye ya? Allah lungguh ning kursi tak delok mripatku aku madhep ngalor atau madhep ngidul. Lho gak percaya mripat. Padahal mripat ya mari hijab. Wong mripat itu bodohanane gampang. Misalnya sampean roh barang, saiki ditutupi ora roh. Roh barang mergo parat barang adoh ya ora roh. Betapa mata itu mudah menipu. Mulane dari Imam Ghazali, yang bisa menjadikan orang melihat itu tidak mata, tapi khalqu, penciptaan. Makanya Quran ngendikan ala ya alamu man khalaq.
ana ta ora ngerti sapa man wong kala kang mencipta sapa man. Justru nak ora nganggo mripat umare ora. Sale sampean ngerti barang ini hijau, nah ditutupi ora ora. Utawa dibuat jauh ya tidak tahu. Tapi coba kalau karena sampean yang membuat. Misalnya sampean jadi kuli bangunan, tahu ngecat omah ning Kalimantan, Bu Sumatera rupane kuning, jendelane hijau. Nganti ke Indonesia aja roh. Nah, cete itu hijau mek kuning. Kok kuwi sing gawe kan gampang. Lah kok aku sing gawe. Yang dia agak gampang kok. Duemu dari dua kok misal kuwasur, misal wit, misal tanah. Nak mripatan mana cara? Tapi kowe sing gawe, sing menciptakan itu kan jero lah, nganti saiki roh. Lah apa ngene iku sing gawe? Mbok piye bentuk roe terserah pangeran to. Bentukmu dhewe bareng ora nganggo mripat. Lah iku semari perkara. Sing jamin nek roh krana mripatin sinten? Masalah roh pangeran itu kan kulir ruhu min amir rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu sudah masalah roh, masalah rohani. Masalah maknawi. Mulane sing ngendikane ulama-ulama itu Al-Quran itu pakai ilmu kelas tinggi. Makanya istilahnya manusia itu diciptakan itu ketika menyentuh fisik jisim. Makanya fakholakna nutfata alaqatan fakhwaknal alaqata mudghatan. Ketika dari segumpal darah, segumpal daging itu istilah pangeran fakholakna, saya ciptakan. Tapi ketika menyangkut roh, itu istilah pangeran wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini bedane waduh. Ini problem ini. Ketika menyangkut jasad profan, jasad fisik, itu Allah istilahnya apa? Fakholakna nutfata alaqatan fakholaknal alaqata mudghatan. Tapi ketika non fisik roh, istilah pangeran sebuti wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan ketika manusa tak tiup sangka rohku, sing roh sapa nek urusan apa? Berarti manusia itu punya tingkat rohania yang nanti akan mudah sekali bertemu Tuhan. Mergo istilah pangeran wa nafakhtu fihi min. Lah kita sekarang ini kita ngamati ru'yatullah nganggo teori jisim ora sambung. Masalah roh kok teori iki masalah apa? Jisim. Ya ora tem. Iwak tunggale wong-wong muka sapa cerita wong sedurunge digawe 2000 tahun niku ning alam zar. Ning alam zar wong wis dibeat alat tu dirok dikum. Mbok amati mbok dunia kasat mata, mentek bilang siram kok Nasiruddin Koja. Kira sama ceritanya Nasiruddin Koja, dia ini udah dihakim. Ono wong tersangka nyokot kuping. Bareng dia ini udah dihakim. Ini cerita anekdot, tapi ben kira cerita guyon. Sing nyokot kula niku rohin. Yo ben nyokot, boten paling dicokot piyambak. Wes akhirnya yo wes sidang ditunda, mergo ora saksi. Warung seminggu buka sidang Nasiruddin Koja udah benjol kabeh. Padahal dia lagi ditakoki Pak Hakim, lah dia kok benjol kabeh. Seminggu tak jajal nyokot kupingku dhewe ra iso. Nanti golang-goling gak benjol kabeh. Kok jajal ono wong iso nyokot kupinge dhewe. Dijual dhewe ning kamar nanti babak belur tetep ra iso nopo. Sama sampean jajal mentokno Allah lewat teori-teori sing kita masih penuh hijab itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Tapi nak sampean usaha hijab, niku mudah sekali. Tidak usah pakai bantuan ulama bisa. Mudah sekali. Jadi sing disebut ning imriti fa usribat makna domirisani. Fa uribat bil hanifil alhani. Ketika orang pada level sa'u, pada level sakron, mabuk Tuhan, itu hatinya sudah fa'u ribat makna domiris sani. Hatinya itu ada hanya domir sa'an. Ini kalau bolak-balik nerang, muni la ilaha illallah ora iso, mergo kakean. Orang pangeran kang wajib disembah iku maujud illallah. Berarti kan ono hubungan ra ono barang wis kesuwen. Kan artinya ada perbandingan, itu sudah ada begitu. Mau fa'us ribat makna domirisani, sing ono mau domirisani tak gini. Fa'lam annahu la ilaha
Yang ada itu hanya hunya saja. Ini kalau bolak-balik cerita, makanya tarekoh dulu-dulu sing pun isek nak wiridan hu niku matili hu domir sa'an teng fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini sing disebut fa'us ribat makna domiris sa'. Terus fa'u ribat bil khani bil al-khani. Al-khan artinya nagomatul autar, tarian gitar. Makanya tidak ada dalam teori ilmu isak musik haram itu tidak pernah ada. Kayak Jalaluddin Arumi pakai musik. Sekarang saja ada ulama terkenal di mana pakai organ ya. Dalam teori isak itu tidak ada musik diharamkan. Tapi tidak pernah halal dengan sendirinya. Orang saat isak itu akan menari. Orang menari diciptakan koreografi ngundang wartawan. Dengan sendiri ini, wong itu nak isak mesti nari. Ya kalau gue irikan la ilaha illallah orang yang ngomong gede-gede dhewe. Kue tambah asik, gede-gedenya tambah bandel. Loh iya nih. Ya tapi gini wow, nak kue mau gede-gede tok, wong krungu musik rock yang beda. Lah iku terus disaingi wong fasik nih. Nak gede-gede kemratuk pengiran ini disaingi wong sing ngrungokno musik ning bar ya gede-gede. Tapi artinya apa? Semua bentuk tarian dalam ilmu sufi, ilmu isak itu tarian sing murni lahir krono fauribat bilhani bilhani. Satu tarian sing krono isak krono wis menyatu be Allah. Dan sama saya tangklep. Lah kalau sudah menyatu dengan Allah, ya itu namanya idrok. Waktu dirikul absar wa idrikul. Ya sudah itu sudah terjadi idrok, terjadi ila rabbiyan adhira. Ya sudah, dia sudah melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan. Lah sudah menyaksikan Tuhan itu yang disebut syahidawa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Paham ya? Makanya dengan ngaji ini, dengan penjelasan ini jangan ada polemik lagi, jangan pernah ada polemik membicarakan Tuhan dengan teori-teori yang masih pakai hijab. Ya kalau terang, ketika Allah cerita jisim jasad, itu istilah pengira seperti fakholaknal ala kota mudhotan, fakholakna mongkong gawe sopo ingsun, al ala kota ing segumpal darah mudhotan ing segumpal daging. Itu fakholakna. Tapi kalau terkait roh, istilah pangeran warafah fihi meruhi. Manusia itu tak tiup min ruhi. Ya sudah. Roh itu kan sesuatu sing wa selalu rakaan roh, kulir roh min amrin apa? Ya sudah. Kalau sudah roh itu min amrin rabbi, urusannya pangeran. Lah dari Imam Ghazali bukti bahwa teori orang sufi itu menembus ilmu hakikat. Ya, istilah pangeran juga begitu. Ala lahul khalqu wal amru. Ala ini ngolawi tetap kedua Allah al khalqu utai penciptaan. Wal amru lan amr. Lah amr ini yang tidak khalqu. Jadi ku kulir ruhu min amri. Lah amr ini pula yang dikersakno Allah ning dawe innama amruhu idza arada syai'an ayyaqura lahu. Itu ndak innama khalquhu. Jadi kok dibangun rukun ben sugih Allah pun sugih ra iso tetep kere suwe. Karena urusan juga urusan fisik itu kholku. Nah kholku ada tahapan yang tidak ada tahapannya adalah amr. Nah amr itu so innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Lah amr itu sing mudah rubah. Saiki kok iso nangis wedi pengiran, sesuk iso edan ambek rondo ambek perawan. Sesuk nangis menaikkan pengiran meneh. Makanya kalau mau ya mukalibal kulub sabit kalbi ala di umat kia ini nangisi pengiran, umat dia ini nangisi rondo. Itu kan biasa atau uang ngoten. Umat warase, wah di santri roh alhamdulillah kena gue mulang. Umat keduanya nih, semua santri bingung. Surah urun yang ngelau, wong. Pas umat Islam ini nulung alhamdulillah itu nulung wong. Tapi pas umat setan ini problem tok wong. Artinya itu amr yang mudah rubah setiap itu harus berdoa itu ya mukalibal kulub sabit kalbi alai karena itu urusan amr ya, jadi ini eleng-eleng jadi beda sekali istilah Quran itu konsisten jadi ada ala lahul kholku wal amru lah yang amru ini yang urusan roh kulir ruhu min amri rabbi tidak ada di Quran kulir ruhu min kholki tidak ada istilah kulir ruhu min kholki rabbi yang ada kulir ruhu min amri. Itu bedanya sekali. Mulai dari Imam Ghazali, ini sekelumit dari saya bicara ilmu hakikat dalam kitab ini.
Seterusnya orang akan merasakan asrarul ilmi, rahasia-rahasia ilmu menurut kadar munajat masing-masing. Tambah munajat tempat ya terus sahabat jazab Abu Yazid Al-Bustami. Wah bagian titik kali Joko fatwa dipancung. Berarti pancung mati dari jazab mati. Saya ada gelan meneh. Berjazab dibeli mati nama mati. Itu kali Aminuddin ini. Baru ketemu Jibril di vonis penjara pinsang. Wah seramu, orang keren. Oh wani ketemu Jibril mau tobat saweti. Cara aku ya tambah kendel. Jadi menisan keren. Ngaku nabi dicabut barang itu. Aku nabi ya terus. Zaman akhir repot. Terus, mereka mau gitu. Tuhan itu didiskusikan pakai teori-teori yang penuh dengan hijab. Jadi kita diskusikan Allah tapi penuh dengan hijab. Orang arah sambung. Sing jadi masalah padahal hijab itu. Ini sing disebut nih Quran kalla balrona ala qulubihim maka anu ya sibun. Karena seringnya punya perilaku, mereka terhalangi dari Tuhan. Kue seneng duit lali pangeran, seneng ngenyek lali pangeran, seneng dunia lali pangeran, seneng pangkat lali pangeran. Terus dari pangeran kalla innahum ar-rabbihim yawma idil lamah jubun. Yaitu awal dari hijab. Ini awal dari nopo hijab. Nah, buatan hijab sebut dia. Contoh paling mudah itu orang melihat hujan, melihat tidur. Orang melihat hujan, nah Allah tetap konsisten. Allah tetap cerita. Wa wa'alladzi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuknau ila baladin mayit fahena bil ardo ba'da mau dia Allah tetap konsisten kadzalikan nusyur ya kayak itu nanti bangkit dari kubur. Angin itu tidak ada, hujan ya dari tidak ada, tapi kemudian saya atur sedemikian rupa. Angin tak tugas nguapno laut terus ngono jadi mendung tak kirimno di mana-mana terus jadi udan. Terus kadzalikan nusyur ya kayak itu bangkit dari kubur. Tapi apa yang kita lihat? Udan, musim hujan berarti musim tanam. Nah, tanam kok musim panen. Di pangeran cerita nak udan udah dialamati kiamat tuh orang urusan bae kowe. Kalau terus kowe pikir musim taman, nah tanam rugi tak badi, kok badi tak rugi ora larang tak gampang. Terus geger wae menteri pertanian demo barang tempe semua kaya duniawi semua. Allah ora kebagian nek iku wa min ayatihi. Tugale ke turu capek istirahat istirahat. Padahal cara Allah wa min ayati manamukum bil laili wan. Padahal cara Allah turu ayat tenang. Kowe saiki nak melek kepen ngadeg, kepen lungguh, kepen mangan. Sawangane manusa duwe ikhtiar. Lah kowe turu kok tangi? Sing kepengin tangi sapa? Kowe tahu pas turu kepengin tangi? Ketara tenan nak kabeh kersane Allah kowe turu. Lah kok tangi sing karep sapa? Nggih pas turu ade karep. Dadi turu ayat tangi kok kubur tenan. Wa min ayati manamukum billaili. Tapi teman kita gentuk. Pokoke pikirane tangi turu kerja golek duit, mbok kesal turu meneh. Kena gentuk-gentuk ini ayat Allah ana gunane. Kena utek-utek sing penuh iki. Jaba mulane Quran cerita bahwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Quran kita ayat tuh nak nganggo ngomong sing ngerti. Ya aku lah minimal rada. Itu kan lu ya jelas kan ayatnya kan sorry bahwa ayatun bayinatun fi suduril ladina utul. Jadi turu ra karepe kadzalikan nusyur turu alamat kiamat. Udan ya begitu. Lah nek makamu wis ngono iku enggak mungkin kamu debat orang enggak melihat Tuhan itu enggak mungkin. Kamu merasakan sekali. Mulane dari hikam kulo eling. Kata-katanya saya hafal ini. Lau asyraqat laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Andaikan yang hidup itu nurul basirah kamu melihat akhirat itu sangat dekat. Gak usah kesuwen kowe rono ngenteni mati kiamat bareng ora usah. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila. Kiamat itu sangat dekat. Gak usah kamu tuju, sudah ada. Gak usah ngenteni kiamat, gak usah ngenteni mati. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila. Mbok parani lho apa? Mbok parani ora ana ado. Wong ku parah banget. Terus disarai wis sang nyarai hikam. Inti daripada akhirat iku nak kowe wong dolim dibenci Allah, nak kowe wong soleh diridani Allah.
Lah anak kue duwe nurul basirah, ketakutan itu mulai sekarang. Kita sekarang pun saat menikmati Allah yang nyaman sekali. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dan kalau kita orang soleh ya takut sekali sama sukhtuwah. Sekarang juga kita takut sukhtuwah dan kita menikmati ridho. Allah sangat ini orang akhirat. Paham sih kalau maksud? Bukan berarti kita mungkir akhirat buatan wah apa kowe wedi ridha, kowe lha apa kowe wedi sukhtuwah kok menteni sok ben wae wedi saiki to aku waras sih. Aku ora gendora, tekem nak waras wedi saiki to. Serwane kok engko-engko. Lengge to, inti daripada akhirat kan terjadi ridha wa tasuk. Dan sekarang juga harus kita lakukan itu. Kita harus cari ridha wa dan benci sukhtuwah. Mulane Rasulullah ketika ngendikan Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika. Nomor 1 biridhoka min sakhatika. Ada Nabi ngendikan, ya Allah, saya minta surga biar gak masuk neraka. Raka suwen. Berarti Nabi ra nyekeni Allah saiki. Malah dinnya samsi tebris. Kalau aku mbek Abu Yazid sinten? Iku nunjukno nek Kanjeng Nabi ro tenan mbek ridane pengen. Makane dongane a'udzu biridhoka min sakhati. Karena itu yang terjadi sekarang. Sekarang pun kita harus a'udzu biridhoka min sakhati. Wa bi mu'afatika min uqubatika. Dan saya ya Allah berlindung dengan ampunanmu dari siksaanmu. Sekarang juga. Detik ini juga. Nah, ya tapi jenenge siksa atau nikmat kan gak terkait hazun nafsi. Nah untuk nikmat enak iso leda-lede, iso kipas-kipas. Nah untuk siksa ngiyangi. Ya, mana Nabi diterusno, wabika minka, lho minta ngamal. Bener ana kabun. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika bi mu'afatika min uqubatika. Terus ana wabika minka. Dan aku berlindung bika minka. Minta ngamal bika minka. Usaha ana menungso ora ana makhluk, usaha ana sapa-sapa wabika minka. Oke apa sam, ucap ora dong. Gusti jenengan ridha di pikiran mung swarga, leda-lede wek meso bidadari akeh. Mamane pikirane pornografi terus. Bidadari akeh bodine apik 10. Pikirane ngerep, ning donya ngerep tekane akhirat pikirane sing ngerep-ngerep iki. Makom pas-pasan. Berusaha sekali, wabika mingka. Ini benar teori ini hikam dia. Jadi lau asyrata laka nurul basirati la ra'aita akhirata aqraba ilaika min antar takhilah ilaiha. Akhirat itu sangat dekat. Tidak usah kamu tuju. Karena sekarang juga yang paling kita inginkan adalah ridha Allah dan paling kita takuti adalah sukhtuwah. Lalu aku panjang mukmin kenalnya mulai detik ini juga, mulai sekarang juga itabilah itu makunta, ubudillah karena kata rohu, fa'ilam takun taruh, fa'inau. Rasaman tani ngongkol sekarang juga detik ini juga. Ini kayak Nabi Ibrahim lah karena batu Jibril ora prestasi. Sampai dibakar neng api di Namrud. Saya Jibril. Nah ya ada apa? Saya mau menyampaikan nak sampean di permohonan yang Allah tak sampai non. Ya nak begitu ora butuh. Lah iya tak sampai aku, nak sampai butuh Allah. Lah nak pangeran ora butuh aku itu. Mosok pangeran roh aku ngenteni mbok sampai kabarku kowe. Entek Jibril habis bersama Nabi Ibrahim. Ini malah kalau cerita, malaikat ora butuh. Bener nuna Nabi Ibrahim. Sampeyan butuh nopo? Lah mbek kowe ama ilaika fala, mbek kowe ora butuh. Lah ya nak butuh pangeran kula sampeyan. Lah pangeran ora butuh kowe. Pangeran tambah liwat Jibril ya, biasa. Mulane Nabi Ibrahim darani Khalilur Rahman, kekasih Rahman. Kok dekne wis ora ono hijab-hijab. Malaikat Jibril lho iso dadi hijab. Aku gampang jang goreng hijab, sak juta yo hijab, proposal yo hijab, tonggo hijab, wong ayu hijab mumpun. Iki jenenge sopo hijab musibah yo hijab nikmat ya napa? Hijab mbok wae hijab. Urip dinikmati, tapi yang tidak jadi hijab. Misalnya nanti kekurangan, kalau jeling zaman bapak kula anggar kata hajat gak kesampaian, berkara di duit, berkara di apa? Santai. Takok ibu kula. Urusan rapar kok santai. Kowe ora sebab rapar. Apa? Mergo aku ora pangeran. Engko pangeran ya kajen, mari lah pangeran. Ini perkara niku tok.
Mereka ora pangeran. Pangeran kok bener aku. Lah kula sebagai kiai nom ya kata kakek karep tapi anggere eling Gusti jebule sing pangeran jenengan. Nggih pun Gusti rakase ampun, manen kula ora pangeran. Nah jenengan pangeran rakase ora lucu, pangeran ra mutu. Oh, pangeran inna wa ala kulli syai'in qadir. Manusa kan gak ono sifat ala kulli syai'in. Sing ono kan malah kulli insanu napa? Lah manusa iku apa? Mana kula lagi biasa. Nek kula jadi kiai ben jatuh biasa, sangat-sangat biasa. Bahkan nggak terasa, matang kula lah terus. Kira-kira misalnya sunate ngaji kula kuwet sing kula kabeh. Kula krungu kabare ra krungu, menawa ra krungu. Krungu berarti orang panak. Ya ra krungu, menawa ya ra krungu. Ora ana sing cerita ya tak anggap angin lalu. Buwen to tapi wis ngalim sih makam itu wedi ngono-ngono iku. Medun kasta. Medun apa? Kasta, rugi itu. Nah, itu mudah sekali, makanya guys, mulai detik ini juga, sampai jangan terjebak oleh polemik-polemik, apa Allah itu bisa dilihat apa enggak. Masalah Allah itu yang terkait dengan manusia, menyangkut roh, wa nafakhtu fihi mir rohi. Sementara roh itu diterangkan Quran, kulir rohu min amri rabbi. Dan Quran konsisten. Makanya ketika Quran cerita ashabu jannah sing kelas-kelas mesum, kelas pornografi, iya diterangno inna ansa'na guna insa'an sampeyan dibojo perawan terus faja'alna guna karo wis bedino buka keperawanan mulai pornografi terus. Lah pas kudur muni Quran pornografi geger. Quran lah nak nyerangno wong-wong sing kelas pornografi ya pornografi itu faja'alna guna karo uruban. Tapi ketika Quran cerita sohat apa surgane muqarrabin fa amma in kana minal muqarrabin Quran mau cerita farahu itu penuh raihan ora kena diartekno kan muqarrabin surgane farahu raihan cara istilah surat yasin salamun qaulan mir rabbir rahim cara istilah surat Hud napa Yunus teng surat da'awahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya sederhana wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil. Itu kan enggak nunggu akhirat. Sekarang pun kita sering alhamdulillah rabbil alamin. Mohon kira auto tasbih sing penuh sensasi, penuh. Ya dijiwai betul. Mergo sampeyan ning swarga nikmat tertinggi ujung-ujungnya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha. Mari swarga pornografi. Kemari perkara swarga pornografi. Ning dene bae ora bojo salah ora ali kepengin sok ben swarga. Terus bojo digolaki nomor takdir. Tinggal atas nomor takdir itu bojo. Bojo digolaki nomor takdir bayangan ini swarga bojo. Ayo. Ojo geman urip ngono gak oleh. Ben wayo-wayoan kono aja bojo kok latihan nomor apa? Takdir. Itu kelihatan sekali bahwa Quran konsisten menerangkan betapa nikmat tertinggi adalah munajat. Dan Rasulullah sebagai penjelas Quran juga konsisten. Sama ngaji kitab-kitab tentang ulama isu, alamat ulama jelek, ulama-ulama gendut, ulama isu. Niku ngendikane Allah teng hadis qudsi, niku nyiksane sederhana. Saya menyiksa ulama saya bi adnal azab dengan siksa paling ringan. Apa itu ya Allah? Kata Allah teng hadis anzi'a halawata munajati. Yaiku wis ora asik nikmati aku. Sudah tidak asik, sudah saya cabut keasikan hidup dengan saya. Anzi'a halawata napa? Keasikan dengan saya sudah saya cabut. Lho kula lu sakniki wani lho, ndonga kula bolak-balik ya Allah, saya anak dadi kiai sesedengane. Mulya nemen-nemen yo ora, ina nemen-nemen wae sing umum-umum wae. Ini kasus sithik-sithik, di problem sithik-sithik buan. Mereka punya di duit jutaan, kok nang seneng mereka lagi di duit. Di santri akeh nang seneng lagi duit kan. Itu siksa minimal, siksa yang cara Allah siksa tenan, tapi cara Allah siksa tenan. Yaiku wong alim sing wis ora nikmati munajat di Allah. Sale gak sedhisik kowe muni ya Rabbi nasib kula, muni ya Rabbi bareng sukses turun marok sesuk mangan wis damai. Ape lunga mobil wis ana terus turune ngleter mergo duit wis ana ning ndi. Iku alamat itu, ulama syukur itu. Kodene sudah menikmati uang, tidak menikmati Tuhan. Makanya dia ini ulama tenan, ini ono duit, ono pengaruh. Ya biasa saja. Nah, menangklet. Masa aku suruh pernah di duit saya, nah itu ya hijab. Kau bisa takut ngono, kau di hijab.
Tapi ra hijab ra ngarah di pertanyaan ngono. Oh, tidak mungkin. Orang nggak punya hijab punya pertanyaan begitu tidak mungkin. Muhal ya. Akhirnya dia takut ngono. Dia nggak mungkin tuh. Nggak sing jamin sama urip situ sapa. Kan gak ada. Wong urip terkait kekuasaan pengiran. Nah, orang kowe di duit, cara di duit lah kena gempa ya mati. Kena flu burung ya mati, kena jantung ya mati. Artinya nggak ada artinya, kan uang itu nggak ada arti. Ini penting kalau terangkan memiliki. Jadi siksa tertinggi seorang ulama adalah ketika halalatul munajat sudah diambil. Ibu mau kalau kajian Nabi itu betul-betul ulama tenang, betul-betul Nabi. Jadi kalau beliau itu pas buka munajat gimana niku? Allahumma inni a'udzu biridhaka min sukhtika bi ma'afatika min uqubatika bika. Nah, Syabdul Qadir sing niru putune Syabdul Qadir sama agak teng manakib. Muridnya Syabdul Qadir iku delik ning ngisor bali, kepengin nyekseni wiridane Syabdul Qadir. Lha iku mangsane ra njuk dadi wali, njuk husnul khotimah ora mau muni Ar-Rabbus Syahid, Al-Muhit, Al-Bari Musawwir Tis'atu waktu orang nyebut kepentingan itu ya muni Ar-Rabbus Syahid, Al-Bari'ul Musawwir. Sebab enak ngendikan ya Ar-Rabbus Syahid. Jadi murid ini raja lo yang begitu tak? Ya karena dia sudah asik nyebut Allah, sudah asik, dia tidak mungkin nyebut derajat, nyebut khotimah itu enggak. Ya di saat al-Fatih itu kan asmaul husna semua kan? Dia tentang manakib. Muridnya sing nyekseni wiridane beliau ternyata hanya ngendikan nama tis'atu al-Fat dan semuanya nama asma'il. Yang Ar-Rabbus Syahid, Al-Bari'ul Musawwir. Karena mereka beliau sudah tidak punya hijab. Ya foto kayak Rasulullah nak doa ingat ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu ya Qayyum. Nah, sampean kan buatan nyebut Allah pisan. Ya mujibat da'wat. Wah ya qadiyal hajat waduh. Nyifatnya Allah pertama penuh komersial. Ya qadiyal hajat. Wah ya mujibat da'wat. Ya malja al-malhufin membawa amal piye karepe. Maka sing makan ora ora iso muni ngono ora ngarah. Lantar wabika mingka. La uksi fanaan alaika. Saya sudah tidak bisa muji sepenuh pujian. Anta kama asna ta'ala nafsi. Saya tidak bisa muji engkau ya Allah sebagaimana engkau memuji diri engkau. La uksi fanaan alaika anta kama asna ta'ala nafsi. Dengan intensitas dialek kayak ini, tentu manusia itu tidak akan janggal lagi pertemuannya dengan Tuhan. Ini yang disebut inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya sudah begitu, sudah menyatu betul. Lah menyatu betul itu kemudian kadang terimplementasi dalam isak spontan. Isak spontan itu disebut makom jahizat. Terus muni subhani analham. Nah itu sing secara fikih terus masalah. Akhirnya Husain Al-Khalad zaman Fakhrul Razi dihukum. Siti Jenar zaman Sali Joko ya napa? Dihukum. Islam gaduh lojo wahdatil wujud dengan disaiki darani sesat. Nah sampean tangklet, nah cara jenengan kesesat ora. Ya tak takoki, lah sing nglakoni dhewe iku gaya-gayane apa asli? Nah asli ora sesat, asal asli lho. Tapi bagi seorang fakih harus apa itu sesat. Kalau Husain Al-Khalas itu betul wali, kalau Siti Jenar betul wali, itu harusnya tidak menyesal sama sekali saat divonis panjang. Tapi yang terjadi kan memang ya begitu. Husain Al-Khalas itu tidak protes sama sekali. Siti Jenar juga tidak protes sama sekali. Ya sama seperti Sinten ini, Jalaluddin Ar-Rumi ini. Dia nawari, nak golek tarian, golek seruling bambu. Jadi nak dulu seruling bambu dia lihatlah kesakitan seruling bambu itu. Dia menyesali penderitaannya terpisah dengan Tuhan. Jadi dia orang ini lihatlah penderitaan keterpisahan ini. Baru dia dapat mati, jangan tangisi kematian saya karena itu malam pengantin saya. Gak mati ania-ania. Mati ramu tuh. Apa mati itu seneng, kayak Jalaluddin itu. Haru. Podo Rasulullah mau kabudut kayak ngoten. Ketika ditakoi Aisyah, takoi Fatimah, ketika beliau dekat,
Jenengan milih nunggoni kula napa nunggu balik teng pangeran Allahumma ar-rafiqal ala. Semua riwayat sahihah mengatakan terakhir Nabi ngendikan Allahumma ar-rafiqal yo milih pangeran apa milih kuwi. Ya akhirnya terus kapundhut niku kan mati-mati keren. Ya kan benak mati keren ya mati ngoten niku sing gaya mati. Mana dunia ratu kewe iman nih, beda beda dunia iman. Nah si tinali beda ya, orang-orang lah menikah waktu kisalah. Si tinali beda ya, mungkin apa? Ya dunia tolak tuki apa? Salah san hidupnya oke tak tolak bail. Malah nih saat ini eling-eling. Terwani tuh orangnya. Betul apa no? Ngomong betul apa? Kalau orang mati seneng dunia juga sama teman-teman. Marah tuh anak kroso kepen juga, kalau kepen juga nih nggak kroso marah. Lu gitu lah kita pakai panjang aja, kita main nyai kok pede, lara pede deh, gak khawatir nak orang salah paham, khawatir jatuh ada sing khawatir, awal khawatir, awal rara jatuh, rara mulia, mau aku pangeran, pokoknya mulang perintah pangeran, sabar perintah pangeran, selesai lah. Orang perintah pangeran kon neliti wong gedhe ndak seneng ra ono hadis ra ono Quran. Sing ono ya aliran iku nggih paham ngono iku. Kuwi kiai aliran sesat to. Kiai kok ngevaluasi umat seneng ta ora iku aliran sesat. Ora ono Quran merintah ngono niku. Kiai kok ngevaluasi rakyat seneng ta ora kan ono perintah Quran ngono. Sing ono ora diwandu marodu ana pikir pangeran ngridani kuwe ta ora. Kuwi wis rido pangeran ta ora. Jadi ini penting sekali kalau terangkan. Jadi polemik-polemik tentang apakah Allah bisa dilihat tiga itu sebatas polemik yang bisa dikonsumsi publik. Tapi setiap orang yang mengalami isyak, dia mengalami kerinduan kepada Allah, mengalami masa-masa munajat sing intensif, munajat sing hakko, itu tidak akan janggal. Ya kata cerita-cerita Rabi Adawiyah niku, Rabi Adawiyah niku isyak. Teng pangeran nu nganti dekne ora roh nek dekne sedang budak, sedang sebagai amat. Dekne nari, nyongkone majikane ya tarian sing hibur dekne, jebule asik mbek pangeran, nak dalu wiridan, ya jebule krana asik mbek pangeran. Itu ada secara tarikh. Beliau ditemukan begini, ulama sak negara iku ndonga mergo salat istisqa gak tau mandi. Ora tau udan. Iki cerita boten nan ora wae cerita. Masih isek mbek pangeran tenan yen Rabi Adawiyah. Nah, suatu saat itu ada wong metu ning lapangan Cak Putri. Bareng metu hanya sekian detik iku langsung udan. Digoleki jebule Cak Putri iku balik ning majikan iku jenenge Rabi sinten? Adawiyah. Nah, paling sing ulama coban-coban hijab. Entah itu ada rawan gimana. Hijab. Wis wis koyo parade. Mendene ning lapangan ribet ngalih serban. Mungkin nanti diundang sholat istisqa di teng daerah kula. Kiai ini kiai lugu khusyuk. Kalau rada cocok sama kiai ini. Santai sholat rasa rebanan. Padahal praktek sholat istisqa kudu muter napa? Ini damai rasa rebanan ketunan. Bareng wae malik napa? Serban. Ketune tak diwalik. Damai. Oh, cocok ya. Sepunten nggih kula mboten beto serban, beto ketu nggih cekap nggih wong apa nggih pirsa cocok. Akhirnya wong guyu kabeh. Ya mandi ya terus udan lho barokahe husnudzon mek pangeran. Karo dene lho pangeran kok ngengal-ngengal kudu serban bareng. Ketu nggih. Itu pas akrab ya kalau gini, nggak nak cerita bro. Itu tadi orang kan dapat makam tertentu itu Jibril janggal, pemenang serban Jibril loh janggal. Paham ya? Jadi kalau orang sudah pada mahallul munajat, itu sudah ada hijab. Ya, makanya tegene sholat itu diterangkan ketika Kanjeng Nabi. Orang yang sholatnya sudah khusyuk, itu bahkan aturan yang melanggar sedikit saja itu sama Nabi itu antinya bukan main. Koyok melengak, koyok ngidu. Mosok ke madhep pangeran mbek ngidu. Mosok ke madhep pangeran mbok tinggal melengak. Tidak ada orang sholat yang melengak kecuali dibarengi setan. Karena apa? Bagi orang yang menikmati munajat, melengak itu penghinaan betul. Mungkin lagi madhep pangeran mbok tinggal melengak.
Makanya Nabi itu anti sekali sama sholat melengah itu juga betul. Dia melengah setan. Sama sing itu gue ngidoni pengiran. Itu ekstrim sekali cara Nabi ngukumin. Ya karena itu tadi dalam mahalul munajat tentu ruang-ruang itu tidak ada semua. Paham ya? Nah, orang yang sudah kelas ini tentu tidak pernah jangkal apakah Allah mar'iyun bisa dilihat apa tidak. Karena hatinya sudah musyahidan lillah, setiap saat sudah menyaksikan Allah. Ini sing disebut dengan ayat nama syahidah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Amin. Mun sani bakas dunya niku mun bakas urusan pangeran. Qadja'akum qul ya Muhammad qul mutawassil ya Muhammad wa Muhammad lagu maring mengakeh maring. Qadja'akum teman-teman tekakum ing sira kabeh apa basairu apa pira-pira basira. Pira-pira mata hati apa nurani cara wong Jawa nurani hujatun dikse pira-pira hujah. Mirabbikum sanging pangeran sira kabeh. Saman mengkote sapane wong absara iku duwe basira utawa nglakoni basira sapa man absara dadi ningali sapa man ha ing basair samana mongko iman sapa man fali nafsihi mongko manfaat kedhe awak dhewe man absara ingkang nglakoni basira sapa man li ana tawaba iksorihi krana sak temene ganjarane basira man ulahu ya balik manfaat kedhe man waman disabani wong wa amia iku picek utawa ora roh sapa man ane sange basira berhubung ora roh fadl lah mongko sesat sapa man fa'aliha mongko iku marat ing atase nafsi wabalu idlalihi tegese bencana kesesatane man wa ma ana alaikum bihafid wa ma ana lan ora ana sapa ingsun alaikum ngatasi sira kabeh bihafidin kelan wong sing jaga rakibin tegese wong sing jaga li amalikum maring amal-amal sira kabeh. Inama anang sini ada ingsun guna tirun wong sing ngelingno. Mbon sani bakas tareh Kanjeng Nabi. Wa kadzali kalani kaya mengkon-mengkon kabeh kama bayana kala nyerahno ingsun mak ing perkara dikira kang disebut apa mak. Nusarriful ayat. Nusarrifun rangno ingsun ainu bayinu tiksin rangno ingsun al ayat ing boro ayat. Liya atadiru. Supaya padha itibar sapa ngakeh. Ayate pangeran niku tak terangno ben iktibar waliyaku. Lan akhirnya ngucap ojo supaya maknane lan akhirnya ngucap iki cara nakulam lil akibah jadi tidak litalil waliyaku lan akhirnya ngucap sapa kufar ayil kufaru tikse kufar fi akibatil amri ing dalem akhire perkara darus tak sinau sira Muhammad zakarta tikse belajar muzakarah belajar iling-ilingan sira Muhammad ahlul kitab ing ahli kitab wa fi qira'atin ing dem siji qira'at darus tak belajar sira iku tubal madin ing tegese ing pira-pira bukune pira-pira sing kliwat wajib talan teko sira biada klan iki minha sanging ikhlas kutubal madin walinubayyinahu liqaumi ya'lamun lan supaya jelasno ingsun ing Quran li kaumen maring kaum ya'lamun kang padha ngerti sapa kaum Itapi anu sira Muhammad ma ing perkara ukhya kang den wahyu napa ma ilaika maring sira rabbika sang pangeran sira il Quran tegese sanging Quran rupane la ilaha illallah wahyumu ya mesti tak umat la ilaha ora ana pangeran niku maujud illahu kecuali Allah la ilaha ora ana pangeran wujud iku maujud mana la ilaha illallah niku nggih macam-macam nak dari sing aran Umul Barohin Imam Sanusi nak manane niku la ilaha ora ana wujud iku maujud illahu kecuali Allah. Nah, sing populer kan la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud. Berarti ana pangeran-pangeran sing cuma rapati wajib disembah kan. Malah repot. Lha perkara ora ngalim perkara. Nah, maknane kan aben makna keren ta maknane. La ilaha ora ana wujud iku maujud. Ilahu kecuali ora makna keren. Nak makna umum ya ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud ilahu. Berarti ya ana cuma gak wajib disembah kan. Malah repot kan ya kok ngono. Ini nanti. Mina sengkran apa sing biasa? Lalu nanti ini tenan ilmiah. Wong cara hikamu cerita. Wiridan kok muni hikam lho sing aran hikam wonten jos tenan sing aran. Wetone. Sing aran hikam kados sing aran Abu Yazid tokoh-tokoh mukasafah. Kanjeng Nabi nak wiridan kan mau muni subhanallah walhamdulillah.
wala ilaha illallah wallahu akbar walhamdulillah. Pokoknya kanjeng Nabi nak wiridan itu, ya wiridan Nabi kan ngoten. Allahumma la syarika lak lakal mulku labbaik Allahumma rabbi wa sa'dik lakal mulka suwairan. Wiridan Nabi kan begitu toh, subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Nanti kan taruh-taruh, kenapa begitu? Kenapa Nabi tidak mengatakan saya membaca tasbih, saya memuji Tuhan? Jadi orang kayak pidato nomor setunggal, kula muji itu pengiraan engkang sampun, sampun opo terus diterus macam-macam ini. Itu nak cara hikam. Kenapa demikian? Karena muni amil tulillah itu ya setengah musyrik. Berarti belum fana. Kamu misalnya bilang sholaitu lillah, tasaddaqtu lillah, sabbahtu lillah. Saya sholat ini karena Allah. Berarti kan ada saya dan Allah. Ada saya. Yang saya ini melakukan sholat demi Allah. Berarti ada saya, ada Allah. Berarti kan ada dualisme. Yaitu ono makhluk, ono wujud jenenge saya dan ono wujud jenenge Allah. Terus saya ini beramal untuk Allah. Sebab itu Nabi kalau wiridan rata nyebut saya membaca tasbih tidak langsung subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Lu nanti paham kenapa tidak ada kata saya membaca tasbih. Karena kalau membaca saya itu artinya ada dualisme, ada dobelan barang wujud, yaitu aku dan Allah. Mana Nabi tahu muni saya ora tahu. Wiridane Nabi lurus-lurus ya subhanallah alhamdulillah sampai paham begitu. Tangan-tangan dia bener. Mana neng la haula wala quwata illa billah. Enggak ada la haula wala quwata illa minallah, enggak ada, tapi illa billah. Ora ono kekuatan, ora ono daya sumingkir kok maksiat illa billah ya kecuali dengan Allah itu sendiri. Nah dari Allah kan kesannya Allah ngekei kowe kan berarti ono wujud loro tuh. Saking dekalnya mereka dalam ilmu tasawuf itu sampai paham. Sirinya wiridan kenapa begitu? Mana mulai saya lareni, mulai saya lareni. Jadi serba saya-sayaan nih. Lupa itu memang betul, memang begitu. Coba sampean baca ya. Ketika terkait Allah ya, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Semua kebaikan, kehormatan, mubarakat lillah. Terus kemudian ketika kembali ke makhluk itu tidak nibatkan Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Mereka manusia butuh keselamatan, tapi tidak melibatkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Begitu terus. Makanya ketika seorang mukmin sing hakikat membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad itu kesaksiannya gini. Ya Allah, betapa engkau memang Tuhan. Sehingga seorang Muhammad saja butuh engkau beri keselamatan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana engkau beri keselamatan kama shollaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Artinya apa? Ada pengakuan kerentaan makhluk bahwa seorang Muhammad, seorang Ibrahim saja butuh sholawat engkau. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim. Terus terakhir makanya berjudul fil alamina innaka hamidum majid, karena di alam ini yang paling terpuji hanya engkau, innaka hamidum majid. Dan demi tauhid ini pula Quran konsisten sehingga Muhammad dibayangkan mati. Apa imata aku tilang kolab itu malah apa Islam sudah Muhammad. Nah kapan-kapan Muhammad mati apa gue kecil ada Islam. Apa imata aku tilang kolab itu malah aku. Lah kowe ora macam selawat itu perkara nak maca ping 10 ganjaran di sakmene. Nak ping 100 kabul saja material terus. Kuwi ibu cara-cara wae kok transaksional. Mana kula mboten nate maca selawat mujiat. Juara. Mereka kula rada protes. Maca selawat pisan nek aja to. Wa sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwan liwal afat wa tadlilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat. Nyebut Muhammad pisan, nyebut kajate ra barbar. Lunda, itu kan selawat bikinan ulama kan. Sing selawat resmi gaweane Kanjeng Nabi sing tenggene tahiyat niku. Niku asli kok Kanjeng Nabi. Sing asli kok Kanjeng Nabi mesti redaksine enggak ada, duniawinya itu enggak ada. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim ayo. Untuk duit konti ora ono bakat duit plus. Ora ono bakat buka toko. Ora ono bakat santri benakeh. Ya Allah berilah sholawat pada Nabi Muhammad sebagaimana engkau beri sholawat pada Nabi Ibrahim.
Lah selawat milih sing gaweane ulama perkarane penting dicatatke. Mergo tanhalu bil uqadu, semua problem hilang. Watan fariju bil kurabu, semua kerisauan hilang. Waktu bil hawa, semua kebutuhan tercapai. Nyatane bludus kabeh. Cara kula muga-muga bludus tenan. Karena nyebut Muhammad rapati ikhlas, nyebut pisan nek kagate rabar. Cobalah kita ini latih jadi Islam yang baik lah, Bu. Ya kadang-kadang saja tidak apa-apa dibaca selawat narian. Tapi harus sekadang-kadangnya, harus jangan sering. Lu nak foto-foto sering ya selawat yang asli nih, wow, yang tentang tahiyat nih. Mana gak bakal kabul hajate. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ya kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dia yo. Ora ana tanhalu ya ana watak di jami'al hajat, ora ana kabeh. Dan karena saya paham, saya itu tidak mau selawat mujiat ngerasa dosa. Lu tenang, aku apa? Saya dapat ijazah musalsal sampai sing nulis. Tapi buat sing nulis ketemu kula tak takoki. Mbah jenengan marahi selawat komersial, Mbah. Enggak apa-apa, ya kadang-kadang enggak apa-apa lah. Sini wong tahu sempat ya maca lagu selingan-selingan. Tapi coba terus-terus. Tapi niat maca selawat tenan itu tadi yang asli kok Nabi, dan memang setelah kita paham memang begitu. Setelah kita paham memang begitu. Nabi rumah agak pengirang wedi itu, boleh wedi. Sehingga beliau butuh diselawati umatnya itu butuh sekali. Wong nanti wonten sahabat angkat ya Rasulullah, saya ingin di surga bersamamu ya Rasulullah. Jadi Nabi sebuti, idzan fa'inni bikathratis sujud. Fa'inni bikathratis sujud. Yo nak ngono aku tulung aku, kowe sering ngekengken sujud. Fa'inni bikathratis sujud. Terus karo kanjeng Nabi dikitabkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Mat Nabi kepen nyafaati umatmu, kuwi kudu sering tahajud. Asa ya prasa karo buka makoman. Umat dhewe maca selawat, salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat. Wa taqdilana biha min jamil hajat. Wa tutahhiruna biha min jamil. Nah, misale tenan ke Nabi tenan. Sing terbebas dari semua dosa itu Nabi tawang biasa. Nabi kan, itu misalnya kesampaian gue jadi musotek Nabi tenan. Wong batu toh biru Nabi ya menjami'is dari semua sayiat. Wijau tambah watar fauna dia asal ya deh. Derajat tertinggi Nabi apa terima wali. Nah asal roya pak. Derajat tertinggi wijau menjami'il khairat tuh. Fil hayati wa ba'dal wasentek sorry. Wes parentek lagi muni wa ala sobi ajmain ora dijiwai. Saya tuh punya banyak sholat. Kula nu gak ada Hizbul Bari. Saya tuh punya semua koleksi sholat, saya punya semua. Tapi kula milih-milih sing sesuai makom kula. Jadi kula ya kan benten kula bejinan terus bebas. Ternyata sing kula paham tenan nak sholat itu kelas tinggi ke sholat niku. Sholat yang pas sholat. Iya, kalau bakas buka toko, buka kabel kaca, dicopot ya, berana kepentingan dunia. Iya, ini sholawat tenan, ini cocok ya, betakor enak, nyaman. Nah, sholawat naria, kalau kadang ngocok, tapi yang murni dunia, Gusti ini urusan duit, tak ngocok ini, sholawatan tanpa biru. Jelas, karena saya tidak bisa melakukan sholawat itu untuk makabar kepada Rasulullah, untuk transaksi ini karu-karuan. Terlalu banyak permintaan. Kalau nak macam sholawat ya sing niku, sing sholat. Makanya kalau nu paham tenan ya. Kenapa ayat kursi menjadi ayat spesial? Karena itu tidak ada hadun nafsi, tidak ada. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah adalah zat yang berdiri sendiri, al hayyul qayyum. Andaikan pakai al-wahhab yang banyak memberi, sedikit pikiran terus. Sehingga kayak rezeki duit angkat gerak. Makanya tidak ganggu sifat al-wahhab, tidak ganggu. Ala kulli syai'in qadir. Kirilah iso sugih Gusti, jenengan innaka ala kulli syai'in komersial meneh. Mengenai bener pangeran al hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa wal hayyul. Yang kau nanti balik nih makhluk. Lah tak kudu sinatu ala nama. Mau ratau ngantuk, ratau turu. Sebenarnya damai. Lahu ma fis samawati wal ardi, langit bumi wae pangeran. Manggal dia so indah lebih ini kabeh syafaat gantung di sini pangeran. Ya terus wal alil azim Allah gak sing agung sing menangan piye jajal.
Mau kok sering mau ayat kursi apa itu aja? Iya cocok sih. Wah, kalau nggak ayat-ayat gak komersial itu cocok. Kalau dongkran, saya secara fitrah keulamaan cocok. Wah iya ini cocok nih. Mungkin banyak nonton kudu orang Islam kudu waras menyen kudu nonton. Mana surat ikhlas darani surat ikhlas mergo ora ana komersial. Lha kok kulo wae ahad Allah siji. Lam ya'id lalam yulad ora ada anak ora diperanakkan. Lalam yakul lahu ahad Allah ora ditandingan. Piye apa? Jajal ayat-ayat kul a'udzu birabbil falaq min syarri hasidin dak tanggo kula sing hasud Gusti. Malah pangeran dijak bala-balanan. Ya karepen bolo pangeran to, nglamar sing hasudku. Kowe to. Ngajak geng-gengan ngajak bola pengeran. Jadi kula de musuh Gusti jangan lindungi wa min syarri hasidin itu. Mulane dari Imam Nawawi ini Nawawi Banten. Umpama surat Falaq bin Nas surat nyifati Allah gak keluwen, aku gak maca. Sing tak maca mergo ana sifate Allah dibolan-baleni iku sing mari asik. Qul a'udzu birabbin nas. Saya berlindung dengan Tuhan manusia, Malikin Nas. Qul a'udzu birabbin nas Malikin Nas. Jadi yang asik itu karena sifatnya Allah. Nak liyane iku wis biasa min syarri wasikin min syarri nafasat itu biasa-biasa. Karena mereka terlatih mengasiki itu Tuhan. Jadi misalnya kulo dengan kapasitas ulama nak maca ngene, kul a'udzu birabbil falaq ya Allah saya berlindung karena Engkau Tuhan alam semesta. Min syarri ma khalaq dari kejelekan yang paling juga Engkau yang menciptakan. Jadi ya yang penting Engkau. Sedina ya. Lagi nak apa ya? Mencari makhluk misalnya marah, ya jatuh. Kalau kau jadi domir balik ning Allah, balik ning gue. Balik ning Allah. Benar apa biasa? Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau, Tuhan semesta alam. Mencari makhluk. Ya, yang bikin jelek itu kan Engkau. Saya sudah berlindung sama Engkau selesai tuh. Uang yang bikin jelek Engkau, saya berlindung kepada Engkau mencari makhluk. Selesai tuh. Empun tuh. Lah apa susah nyaman loh. Sampai milih di milih mencari wakil bayang kemiskinan kejatuhan apa bayang anak Allah sing gawe berarti nah di sana Allah selesai milih di mana jadi wong Islam sing waras tuh maksudnya sing apik lah sing apik lah sing ngakoni nak urip kabeh pangeran dia dikal khair dia dihil amru ala lahul khalqu wal momen kabul kajiat waya kodial hajat waya mujibat ke awak tambah nangis serem bangunnya dong ke serem-sereman tapi ini biasa-biasa mawon gitu ya kan ini Nabi nak dong malah ini tak ini dilatih doa-doa yang diciptakan Rasulullah itu yang harus kita pakai al-ma'surah dan sambil jalan kita melatih secara hati. Kenapa pilihan kata Rasulullah kayak itu misalnya itu tadi Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubika wa bika min kala uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik lakal hamdu hatta tardo walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridho. Itu kan nyaman sekali. Ya Allah lakal hamdu hatta tardo, engkau tetap punya segala pujian sampai engkau meridhoi. Walakal hamdu ba'da ridho, dan setelah engkau meridhoi juga lakal hamdu. Walakal hamdu idza radita. Itu kan nyaman. Wah kok mendongo itu marahin itu nyifati pangeran komersial marahin itu. Innaka ala kulli syai'in qadir fa'ahlina ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Balani kok teka Gusti. Hafalna ya Allah. Piye karepe piye. Wis biasa marahin tobat-tobat menurut semangat tobat-tobat. Paham ya, jadi ini kalau peringatan betul bahwa semua hijab itu dimulai bahwa kita cara pandang terhadap Allah saja sudah komersial, sudah penuh transaksional. Sehingga Rasulullah mengajarkan ayat 7 itu hampir semuanya tidak ada yang komersial. Ini itu termasuk surat ayat nama kursi. Ayat kursi ini nanti itu Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tidak ada transaksi sing kembali ke makhluk. Pun misalnya kita nerangno kanjeng Nabi ini sing ini menyangkut tarikh hati Nabi. Wa kadzalika nusarriful ayati wal yaqulu darusta. Kalau maknani wal yaqulu lan akhire ngucap sapa wong kafir.
Wau kula maknani lan akhire ngucap sapa wong kafir. Maksudnya ngeten ya. Kanjeng Nabi mulai cilik niku ditegur ummi, enggak bisa nulis, enggak bisa baca. Tapi tahu-tahu umur 40 tahun beliau cerita tentang Al-Kutubul Madin, cerita tentang Musa, Taurat, cerita tentang Isa dan Bagaimana mungkin seorang ummi tahu-tahu ngerti semua kitab samawi dan semua informasi sama? Akhirnya Nabi dituduh diulang pendeta-pendeta Nasrani. Ini sing disebut dengan surat Furqan, wa qalu asatirul awwalina katabaha fayatumla ali bukrotau asila. Muhammad pinter lu mergo zaman cilik ora setengah buruh wong Nasrani. Lah dekne nek diulang dicateti. Lah saiki digo dadi nabi. Nah, mulai riyen ngoten. Dadi nabi ditonggo kayunan Nasrani, bukan pandai besi sing wong Nasrani. Ya Nabi mulai cilik dolanan nih kok umumnya cilik. Tapi ketika beliau ngaku nabi dari wong kafir-kafir, harus tak pancen tahu belajar be pendeta Padahal Allah mempersiapkan betul Nabi diparingi ra iso nulis iku mergo ben ora darani ngarang Quran. Iku cara Allah ngoten. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la taqutuhu bi yaminika idzal lartabal mulai cilik mati ra iso maca ya ra iso nulis. Karepku jare Allah ben ora disangka ngarang Quran. Tapi tetap padha wae ketika Nabi ngaku nabi cerita kitab-kitab samawi tetap dikomentari harus tak Muhammad belajar. Ini sing disebut innama yu'allimuhu basar. Lisanul ladzi yuhiduna ilaihi ajamiyyu wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Ini kalau tenggene disebut innama yu'allimuhu dasar Muhammad iso ngono mergo tau diulang manusa. Ya tenggene surat Furqan diterangno wa qalu asatirul awwalina katabaha fayatum la ali bukrotau masih. Itu masalah sing sampai kiamat akan begitu. Iki koyo nasib kiai. Kula cek eling nasihati Badullah Salam. Nasihati Gus Mustafa Rembang. Cerita teng kula. Aku dinasihati Habib Badullah zaman rame-rame nek NU geger kita. Badhe niku bar kita. Mulai PKB macam-macam sempat menangi beliau. Jadi manusia carane loro tok Gusti. Gas budi bah. Mak intlek maca Quran terus ben ngrungokno radio ben ro berita to ndi. Lah anak menisan intlek yo ali ben muka sapa dadi ora berita tapi nek nebak barang bener. Ora kok maca berita yo ora wali ora kok iki saiki kira-kira. Tangan-tangan kok bener dadi nek menisan yo loro. Nek dadi tukang survei supaya kaya LSI niku jarang meleset. Nek menisan ora ahli survei ahli maca dadi wali menisan muka sapa. Nek ora kok ora usah kabeh. Kok pating selingkah ra karu-karu. Untuk dunia itu kan sensitif ya. Kita di dunia politik kadang di atas permainannya macam-macam karena kita lugu kita terima. Nganggo muka safa, nganggo informasi intelektual atau kuliah. Ora lara teman dadi kiai. Ora terlibat publik jare tokoh, terlibat nganggo referensi kuliah atau kuliah, maca koran ora kelar tuku. Maca buku perbandingan ya arah-arah. Nganggo muka safa lali gak tapi tetap omongan pral-pral dia ora salah-salah iki. Lan cara Badullah nasihati ngoten. Gus morning donya niku namung kali. Nak menisan pinter ya maca buku terus, ngrungokno radio mek koran. Nak menisan ora pinter ya wali, Guys. Itu ceritane. Niki kula cerita ilmu mukasabah. Jauh sebelum Gus Dur jadi presiden, niku Badullah wiridan terus. Ketika beliau mau wafat itu kan tiap malam bicaranya Mbak Mutamakin. Biasanya kan per seminggu, per sabulan itu enggak tiap malam. Enggak pengen nemani bapak saya. Ngeri tentang kleti tiang ya. Jawabannya seterusnya. Mbah kok wiridan terus Mbah? Frekuensi wiridannya kok terus Mbah? Jadi akhir-akhir kok wiridan terus? Iya, nirakati NU ngoten Mbah. Barang wala-wali zaman kadang muni nirakati NU, kadang muni nirakati itu. Wala-wali zaman Gus Dur presiden terus kotar kadir macam-macam terus. Orang baru sadar. Ya terus Mbak Dula tau ngendikan. Para wali ya maca Quran. Anaknya Kang ya udah meneng toh. Kowe ngomentari wajib bela ngene-ngene jebule-bule gedhe seneng dhuwur dibodoni. Duwe sik santri kaya apa gedhinge mbek wong PDI jare wong abangan. Bareng Pak Hasim koalisi kewapok. Dhisik gerdu rumangsaku gambare abang. Bareng NU duet mbek Megawati. Ya gerdu ya santri kumpulan. Wong duet saiki. Lah mulai awal ke wali kan toh.
Daripada sebenarnya kirane ono hasil mbek mega duet atau mulai saiki gak gedeng teman-teman kan malah selesai. Lho nggih boten kula ngomong gedeng boten, kuwi sampean seneng Megawati itu wajib, seneng Pak Hasim ya wajib. Seneng wong Indonesia kabeh ki wajib. Cara kula wajib kabeh. Ya nek masalah ya wajib gedeng kan gampang toh, Islam itu kan. Seneng kula wajib, seneng Hasim ki wajib, seneng Gus Dur ki wajib, seneng kabeh tiyang ki wajib. Pangeran manjen wajibna wong rohama benahum. Ya tidak ada masalah. Cuma karena kita salah tebak mergo ora maca informasi. Ini wae ketika para tokoh-tokoh besar itu dengan wawasan kebangsaan, wawasan global, kecek wawasan santri, wawasan agama, kan gak sambung. Tugale politikus nganggo kuwi grassroots, akar rumput, di rumput-rumput tadi seneng, orang ngajar. Ya kita harus dekat dengan rakyat kecil dong, karena inti politik itu grassroots, dekat dengan akar rumput. Cara aku sekali-kali kan ada di gini bisa jomongi ngono mbek Kiai Dur. Berarti jenengan anggap mau rumput to, Pak. Ngenyek uang, Pak. Tak anggap jenengan nekani mriki mau sisakno mitra-mitra lan opo, Pak, dibule nganggep kita ono akar rumput. Kudune tersinggung. Malah nggih. Akar rumput. Piye carane akar rumput malah muni apa? Karepe piye? Lho kok terang tuh kan asisten bupati sampai kurang takoi. Gus Pak mau ikut apa? Ikut apa? Ikut pangeran. Aku jawab standar ikut pangeran. Tidak berpolitik. Ya misalnya aku politik milih P3 di PKB, tak hitung-hitung sing aku sebenarnya tanggung jawab ning pangeran. Selalu milih PKB, di P3, di PDI, di Demokrat itu tak hitung-hitung sebenarnya wanita tanggung jawab pangeran orang yang ngarep sampeyan. Nah terus dia ke saat ini, gue raison orang aku nganti sudul manit tuh raison. Nabi, buat terus bakat mun keseberapa bakat politik, ngaji mawon ya dapat ke, wong alim bakat politik kan. Ini kita harus terlatih. Makanya itu dalam kitab-kitab yang mukasyafah itu kenapa Rasulullah mengistilahkan ashab. Ashab itu jam'u sohbah, seorang teman, mitra, setara. Karena istilah yang lain ternyata pelecehan. Akar rumput, grassroots, turun ke bawah, turba. Bapak ini Jakarta enak marah-marah promo terus turba turun ke bawah, ini atas ini bawah terus. Kok penak omongan pelang-pelang, ya kok harus tersinggung. Kalau sebenarnya ditebir, presiden teko tak takoi. Nah istilah turun ke bawah sama kumah. Mitra menyelesaikan masalah bangsa, gelem aku. Nah temuni istilah apa? Oh, sangat melek ya. Lho ini bukan urusan gengsi, urusan fair-fairan. Kok penak kalau cucuk ngapa atas bawah. Kini akar rumput kan apa nih? Penak istilah ngono ya damai-damai. Repot kan? Kini bila-bila tenang sejubule sing tertindas juga damai. Repot kan terus. Payah. Nah, cara kula sering lho ngaji sing tenanan, ngaji sing waras sing. Ngaji sing bener ini wae lah. Dikurangi lah watak bila Nabi Amin Jamil hajat barang itu. Iya kadang-kadang wajar dikurangin. Mas kali-kali ya kayak sholawat Quran itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Engkau mendapat salam Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Damai itu. Nah, orang kan nyifati Nabi terus. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Murah wa taqdilana min jami'il hajat. Loh, kalau di koleksi sholat kuat, saya tuh punya Hizbun Nawawi, punya Hizbul Barri wal Bahri. Wah, entah lah, kalau ini anak kiai, itu ngomong kerdusan. Orang kiai itu nakalan asli ini, nang ijazah santri ini di era cita, nang ngeki anaknya tak kerdus. Ya mesti tersentuh akal, anaknya tersentuh akal. Ijazah santri ini cita, dikritik. Aku lah ijazah zaman Kiai sinten berkenal alim bersambang Ki Hasan Iraqi dulu jadi Hasan Iraqi kalau itu ahli tidak sowan mereka. Niku ngijazah tiang-tiang ya sita-sita ngijazah kula anak Kiai kula kancane bapak kula. Langsung dikei kisah sak kepok niku mun wonten niku Gus Hizb Nawawi Hizbul Barri wal Bahri mun wonten sedanten Gus aja suka. Kok itu nggih kok itu.
Ana sing mondok kono 10 tahun ki kandha kula. Waduh Gus, 10 tahun untuk itu sampai sedina tak terdes. Lah tapi wong semono berhubung kula niku itu tadi karena saya punya kelas yang berbeda niku tak pilih. Akhirnya kalau sadar bahwa memang Rasulullah itu benar-benar Rasulullah, benar-benar hebat. Akhirnya kalau milih di sini sing kula dok niku, sing gak nyebut-nyebut transaksional kula paham. Ini cocok gak komersial nih, udah cocok ngerti gak komersial, gak transaksional apa? Cocok. Kayak assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Cocok kula, nalar kula, sambung kula. Nek liya-liyane niku nggih kula niku. Nggak bisa, menerima itu nggak bisa, kecuali ya kadang-kadang sekali itu. Ya itu sangat-sangat kadang-kadang. Gua apa loh? Sebagai anak kiai saya apa ya? Ya gue syarat apa lah. Tapi kan dia orang mungkin mosok aksol ya menjamil. Wah, tak ngamek itu. Mosok menjamil sayiat. Kita ngomong gendok namanya menjamil sayiat. Gak kena sayiat yang gede-gede piro-piro tuh. Misalnya gak selingkuh, gak korupsi teman-teman kan piro-piro malah menjamil. Dari semua bentuk kejelekan, tak ngamek, nabi. Mulai soal ngoten ini jenggo kadang-kadang, kadang-kadangnya itu. Walau sya'allahu ma mengertakna sapa Allah ma'asraku, mongko ora nglakoni musyrik sapa wong akeh. Ya kata saya niki, walau sya'allahu ma'asraku, andai kan Allah ngertakno, mereka tidak menjadi musyrik. Kalau sampean musyahadane Allah, pikirannya sampean ujung-ujungnya sementing ya Allah. Bahkan kemusyrikan mereka mergo ora dikersakno Allah dadi mukmin. Nah, intine sing dadi kuat ya akhirnya walau sya'allah. Intine yang tertanam di hati kita akhirnya walau sya'allah. Ya akhirnya dadi kaidah ni masyaallah kana wa malam ya'lam. Ampun enak pun. Tauhid itu paling enak, nyaman, pun merdeka. Semari kowe ora merdeka ya dunyawi iku hijab-hijab iki. Wa majalna kalan orang gawe sapa ingsun kang sira Muhammad alihi ing atase wong kafir hafizan wong sing ngreksa. Rakiban tegese ingkang neliti. Fatu jazi monggo males sira ing kufar. Bi amali ing kan ngamal-ngamal kufar. Wa ma antalan ora ana sira alihi ing atase kufar diwakilen kelan sing dipasrai. Fatu biru monggo maksa sira ing kufar ala iman ing atase iman. Wa hadza tawiki qoblal amri sedurunge den perintah bil kita kelawan terang alam. Allahu a'lam bishawab.